ini kan tentunya juga seperti kita lihat ya bahwa di belakangan ini perpolitikan kita tuh banyak kebijakan yang kemudian dirubah, dianulir, dikondisikan gitu kan, yang sampai mungkin jujur saya nggak terlalu melek politik banget secara clear ya seperti Mas Ferry gitu, tapi masyarakat tuh bisa melihat dengan gamblang gitu semua yang terjadi tuh seperti clear as glass gitu ngelihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya. Tapi memang sisi lainnya memang jadi masyarakat jadi punya teredukasi, jadi tahu bagaimana melihat dan bermainnya. Dan saya rasa juga setiap pemerintahan pasti ada korupsinya gitu kan, pasti ada korupnya, ada apa namanya permainannya ada gitu. Tapi kan banyak yang mainnya cantik, ada yang belak-belakan seperti ini. Kira-kira menurut Mas Ferry sendiri tingkat kesabaran masyarakat ini di berapa persen gitu antara percaya dan tidak percaya? Sehingga saya harus memberikan capaian yang berbeda. Oleh karena itu perlu ada catatan yang berbeda untuk proses transisi ini, bahwa ini kesempatan penting bagi Pak Prabowo mengubah keadaan, tapi sekaligus bahwa Pak Prabowo dituduh sebagai keberlanjutan dari yang sebelumnya, itu tidak bisa dihindari. Jadi ini semacam tantangan juga untuk Presiden untuk jadi lebih baik ya. Kedua, catatan masa lalu Pak Prabowo selalu disinggung orang. Bagi saya ini bukan untuk mengancam presiden terpilih, tapi membangun kesadaran baru bagi presiden terpilih untuk membenahi catatan hitam di masa lalu. Dan sebagai manusia nggak ada juga yang tidak punya catatan hitam di masa lalu ya. Jadi kedepannya harapannya ini malah jadi keinginan Pak Presiden terpilih untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerjanya. Banyak orang meragukan beliau ke depan sudah terlalu usia lanjut begitu ya. Ketangguhan beliau di masa lalu bukan di saat ini. Diragukan kapasitas demokrasinya, dia harus buktikan itu. Saya merasa ini kesempatan terbaik bagi Pak Prabowo, tapi bukan kesempatan terbaik bagi rakyat Indonesia untuk merasakan jejak langkah pemimpin terbaik. Kenapa? Karena proses demokrasi konstitusional kita selama ini penuh rekayasa. Dimulai saja dengan rekayasa, ambang batas di Undang-Undang Dasar tidak ada, dibuat begitu ya. Sehingga calon presiden yang maju ya itu saja orangnya. Begitu ada yang maju ya mudah dikalahkan karena pola demokrasinya direkayasa, mekanismenya begini, sistemnya dipermainkan. Oleh karena itu ini ujung penting bagi demokrasi kita. Kalau Pak Prabowo bersedia melakukan sesuatu yang berbeda, karena bagi saya beliau harusnya sudah memikirkan legacy apa di masa depan yang harus beliau berikan. Caranya adalah mengubah kerusakan yang sudah pernah terjadi menjadi berbagai kebaikan. Pilihannya sesederhana itu. Kalau beliau melakukan keburukan, seberapa panjang sih umur manusia Indonesia gitu ya. Beliau akan meninggalkan catatan buruk yang bisa dibicarakan berbagai generasi anak cucu kita ke depannya. Dan saya yakin beliau tidak mau. Nah ini pilihannya adalah memaksa beliau untuk berbuat baik. Tapi kalau mau dikatakan apakah saya percaya ini akan baik, saya memilih saya tidak percaya karena ada catatan-catatan kelam yang menjadi catatan yang perlu diperbincangkan. Jadi kalau Mas Ferry lebih ke track record gitu ya. Jadi misalnya ada dua opsi, kemungkinan pesimis dan optimis. Pesimisnya apa, optimisnya apa? Saya pasti optimis bergerak dengan advokasi publik. Saya merasa diri saya tidak baik, tapi saya punya teman-teman yang baik. Saya punya orang-orang seperti Mas Ari yang ajak publik bicara kebaikan. Jadi mau tidak mau saya dipaksa nih berbuat yang sesuai dengan kepentingan publik. Itulah arah gerak kantor saya, advokasi saya. Saya optimis dengan pergerakan publik ini. Pasti menghasilkan sesuatu.
Sekarang banyak sekali orang-orang baik bicara baik sekarang. Tidak terbendung gitu ya. Saya sampai heran sendiri. Orang bicara baik semua, tapi belum wujud di dunia nyata, tapi masih di ruang maya yang bagi saya positif ya. Daripada nggak ada. Ya daripada. Yang negatif tentu saja catatan record, track record ya, rekam jejak sejarah para pemimpin kita. Ini buruk betul. Sulit track record itu tidak menjadi catatan untuk apa yang terjadi di masa depan. Bagi saya sulit. Dan ini tantangan yang harus diperbaiki. Kita harus terus bicara hal-hal baik yang harus dilakukan presiden terpilih. Kerusakan yang sudah terjadi harus diberikan langkah hukumnya, penjeraannya agar tidak berulang. Mas Ari pasti nggak mau ya dengan teman-teman orang yang membuat kesalahan ini dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi hukumnya, politiknya, agar para politisi kita tidak mengulangi di masa depan. Kan begini, kalau si A saja melakukan kesalahan aman-aman saja, tidak mendapatkan konsekuensi apapun ya konsekuensinya, ya kita juga boleh berbuat aneh-aneh ke depannya. Tapi kalau ada konsekuensi hukum politiknya, orang akan enggan. Efek jerah. Iya, efek jerah. Kalau kita melakukan hal yang sama, suatu waktu kita akan diperlakukan publik seperti ini juga. Jadi bagi saya ada suasana optimis dalam gerak langkah perjuangan manusia Indonesia. Ada pesimistis terhadap gerak langkah pemimpin kita. Iya, jadi ujungnya jangan terlalu berharap sama manusia. betul. Tapi tetap optimis boleh. Boleh, harus. Siapa tahu kemudian yang kita harapkan ini kemudian merubah beberapa hal yang kemarin mungkin berubah-ubah gitu kan. Kan kita tahu peraturan banyak tiba-tiba berubah. Terkondisi segala macam, kemudian kembali kayak tukang urut tuh ini udah varises nih, ada yang mau urut lagi gitu. Ada contoh optimis yang menarik Mas Ari. Dulu Nabi itu percaya betul mengundang para bangsawan Arab dalam sebuah jamuan makan malam akan mengubah landscape politik kebijakan Nabi ketika itu. Tiba-tiba ada seorang buta datang. Nabi tiba-tiba keluar sisi manusianya. Dia agak acuh dengan orang buta. Oh ini jadi real, bukan nabi ibaratnya. Jadi ada sisi manusianya gitu ya. Ada nabi kan manusia ya, ada sisi manusia. Ada sisi manusia. Sedang berdiplomasi dengan bangsawan, tiba-tiba ada yang sosok itu buta. Sampai ditegur dalam Al-Qur'an. Jangan kamu rendahkan. Saya mau mengatakan, percaya dengan dudukan dan pangkat orang mengubah sebuah bangsa belum tentu. Tapi percaya dengan rakyat kecil, jangan-jangan Tuhan yang akan menolong kita. Jadi kalau mau bergerak bernegara, percayalah dengan orang-orang kecil, bersamailah mereka, karena Tuhan bersama mereka. Suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Iya. Waduh, menarik juga nih. Ini tadabur abasa nih, karena masalah luar biasa nih. Nah kalau sekarang ini nih ya kalau dulu bilang kan suara rakyat, suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ya, jadi kalau secara demokrasi pemilihan paling banyak itu aja wakilnya. Walaupun maksudnya paling banyak suaranya nih, secara demokrasi pemilihan terbanyak. Nah dia berarti perwakilan suara Tuhan nih, lebih direstuin dia nih. Tapi sekarang ini sebenarnya nggak begitu kan sebenarnya yang terjadi, bahwa semua bisa dikondisikan ternyata kan. Ibaratnya ya dengan mekanisme yang ada gitu. Bahkan kalau rakyat punya keinginan mendukung seseorang gitu, orang yang diingini rakyat aja bisa dengan mekanisme tertentu akhirnya nggak bisa ikutan. Ya. Gitu kan. Ya. Padahal kalau misalnya kita melihat bahwa semua orang punya berhak bersuara, ini orang yang banyak juga nggak bisa bersuara. Ya. Justru dengan mekanisme yang ada nih kan gitu. Nah, memang keadaannya kan udah yang berjalan seperti ini gitu. Tapi apakah ini kan tentunya juga seperti kita lihat ya, bahwa di belakangan ini perpolitikan kita tuh banyak kebijakan yang kemudian dirubah, dianulir, dikondisikan gitu kan. Yang sampai mungkin jujur saya nggak terlalu melek politik banget secara clear ya seperti Mas Ferry gitu. Tapi
masyarakat tuh bisa melihat dengan gamblang gitu. Semua yang terjadi itu seperti clear as glass gitu, ngelihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya. Tapi memang sisi lainnya memang jadi masyarakat jadi punya teredukasi, jadi tahu bagaimana melihat dan bermainnya. Dan saya rasa juga setiap pemerintahan pasti ada korupsinya gitu kan. Pasti ada korupnya, ada apa namanya, permainannya ada gitu. Tapi kan banyak yang mainnya cantik, ada yang belak-belakan seperti ini. Kira-kira menurut Mas Ferry sendiri, tingkat kesabaran masyarakat ini di berapa persen gitu antara percaya dan tidak percaya kepada perpolitikan Indonesia? Masyarakat Indonesia itu kultur ketimurannya masih tinggi. Masih tinggi. Jadi penghormatan itu agak membuat bias di dalam berbagai penilaian ya. Jadi milih ada alasan emosional juga gitu. Ya. Bukan cuma rasional. Ya, milih karena wah Mas Ari Untung satu kampung dengan saya. Ya, bukan bicara bukan programnya. Jadi makanya banyak artis. Dan itu kan cenderung dimanfaatkan oleh teman-teman partai politik ya. Preferensi daya suka artis itu lebih tinggi, ya udah pakai aja artis supaya menang gitu ya. Padahal mestinya partai menghasilkan kader yang mumpuni agar suara rakyat bisa diperjuangkan oleh mereka. Tapi karena lagi partai ingin shortcut ya, pakai orang yang preferensinya tinggi, yang disukai untuk dicalonkan sehingga menang. Jadi agak bias menilai seberapa percaya publik terhadap proses. Tapi kita bisa lihat dari bagaimana sikap publik terhadap berbagai peristiwa ya. Misalnya ada anak pejabat tiba-tiba naik pesawat gitu ya. Itu dikomplain luar biasa gitu. Tiba-tiba ada yang memberikan gelar soal raja ini, raja itu. Itu kritik publik tinggi gitu ya. Tidak berhenti-berhenti membicarakan itu. Ada peristiwa seorang raja datang ke pertandingan sepak bola lalu diteriakin oleh publik, itu tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan betapa antipatinya orang dengan tingkah laku yang menyimpang ya, korup itu ya, menyimpang. Jadi saya yakin ya untuk seluruh tindakan menyimpang yang hanya mementingkan diri, banyak rakyat Indonesia yang tidak nyaman. Bisa dikatakan ketidaknyamanan itu mayoritas. Saya tidak bisa sebut angka karena sedang tidak survei ya. Tapi apakah kemudian ketidaknyamanan itu bisa berdampak dalam bentuk gerakan publik? Belum sampai sejauh itu memang orang Indonesia. Tapi apakah akan ada? Bukan tidak mungkin. Kita tidak pernah tahu air bah seperti peringatan darurat kemarin kan tiba-tiba membesar saja. Semacam gempa tiba-tiba ya, dan sangat besar sekali terjadi di seluruh hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua ya. Nah bagi saya itu memperlihatkan betapa dahsyatnya publik merespon. Teman-teman Papua yang ada di daerah di Jawa dan segala macam bahkan bergerak kalangan intelektualnya untuk bicara ya. Nah ini menunjukkan hampir seluruh daerah di Indonesia tidak nyaman dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi sadar juga kesadarannya tinggi ya, kesadarannya tinggi. Hanya sekali lagi teman-teman politisi itu kan juga tidak bodoh ya, mereka tahu sekali bagaimana membuat perasaan publik itu naik turun ya. Bermain juga ya. Begitu amarah tinggi mereka mengalah, mundur. Begitu orang sudah kecapean istirahat di rumah, diubah lagi masuk lagi. Masuk tuh barang. Masuk itu barang dengan berbagai cara. Jadi bagi saya ya publik harus terus meningkatkan kesadarannya, menggunakan forum-forum, harus ada kesepakatan bersama juga. Ini kan tidak bisa mekanismenya terus begini ya. Harus ada mekanisme bagaimana mereka bisa mempertanyakan, membuat kebijakan. Jadi di beberapa daerah, di beberapa negara, bahkan polisi saja bisa diganti oleh warganya. Oh gitu ya? Ya, polisi-polisi lokal, distrik-distrik tertentu bisa diganti. Jadi nggak perform bisa diganti tuh? Bisa diganti. Jadi keren banget tuh. Keren sekali. Bahkan wali kotanya bisa menyeleksi
aparat keamanan berdasarkan masukan publik. Wih, di mana itu? Nah, salah satunya di Amerika itu. Oh, kira ngomongin di sini juga. Di sini tidak ada. Oh, belum. Karena tidak mau. Dulu ada rencana kepolisian mau dilokalkan, sehingga masyarakat lokal bisa mengganti kalau mereka tidak perform. Polisi nasional itu untuk urusan lain, tapi polisi lokal ya berdasarkan kepentingan lokal. Jadi kalau mereka tidak perform dengan benar, ya udah ganti. Menarik juga sih memang kalau memang ada ide seperti itu ya. Tadi juga Mas Ferry menyebutkan beberapa hal yang lumayan kemudian masyarakat juga berperan untuk kemudian mengangkat menjadi sebuah evaluasi besar sebenarnya kan, hal seperti ya terjadi di sepak bola apa segala macam gitu. Tapi ada juga yang unik nih bahwa menjelang pelantikan seperti kita tahu kan bahwa pemimpin dan wakil ini kan tim up ya sebenarnya ya. Mereka tuh harus yang ibaratnya selaras dalam tujuan gitu, sama-sama punya visi misi yang sama gitu, sepakat untuk berkolaborasi mencapai target yang dicanangkan dalam kampanyenya bersama. Tapi kan belakangan kemudian revealed sebuah postingan lama gitu, yang kemudian di sini mulai terlihat perbedaan yang terjadi nih, bahwa sebenarnya yang si wakilnya ini ya dislike sama yang calonnya ini, sama apakah saya juga karena melihatnya ya antara silent rame gitu, netizennya rame, tokoh-tokohnya silent aja, nggak ada yang berkomentar gitu, tapi ini hebohnya luar biasa nih. Nah ini kan juga bukan satu kondisi yang sehat juga gitu kan. Dalam sebuah perusahaan aja kalau pemimpin sama wakilnya nggak sinkron, either dia ganti partnernya atau yang ini yang ganti gitu. Jadi kalau pandangan Mas Ferry gimana dengan hal yang lagi ramai belakangan ini? Ya pertama ini konsekuensi dari perkawinan politik yang dipaksakan. Jadi dulunya belum pernah terfikir bahwa nanti suatu saat akan tiba-tiba bergabung ya. Sehingga peristiwa kebencian di masa lalu akhirnya terungkap. Rupanya udah nikah gitu ya. Ya benar-benar. Jadi kenapa perkawinan itu dipaksakan? Karena sistem politik kita memang dirancang bermasalah. Yang namanya pasangan kan harus satu ideologi ya. Kalau dia harus sekufu kalau dalam rumah tangga kan? Nah ini yang tidak terjadi dalam sistem politik kita. Kita dipaksa begitu ya. Walaupun cara berpikir ideologinya berbeda digabung gitu. Karena kepentingan koalisinya dipaksa gabung. Koalisi ini ternyata berbeda-beda. Nah begitu sudah jalan ternyata terbongkarlah berbagai peristiwa di masa lalu. Ini yang membuat kita masalah. Saya dan teman-teman pernah mengusulkan apapun jenis koalisi presiden ke depan, mestinya presiden dan wakil presiden dalam satu partai yang sama. Jadi ini dua partai gabung koalisi, tapi harus sepakat. Calon presiden dan calon wakil presiden harus dari partai yang sama. Yang lain support. Kalau dari partai yang berbeda-beda, kepentingannya beda-beda. Gimana mau berlayar di perahu yang sama? Satu mau belok ke kanan, satu mau belok ke kiri. Kapal yang didayung, perahu yang didayung bisa kolaps itu ya. Nah itu masalahnya. Kemudian kedua, kesadaran bersistem yang rendah dalam sistem presidensial. Harus disadari Mas Ari, wakil presiden itu adalah ban serap. Kalau presidennya alfa. Kalau ban utamanya mangkat, rusak, tetap gitu ya, maka baru ban serap dipasang kan. Nggak mungkin bannya baik-baik, ban serap dipasang juga kan. Jadi konsepnya persis seperti ban serap itu. Dalam ilmu kami, ilmu hukum tata negara, wakil presiden itu jobless. Begitu? Pajangan. Oh. Kenapa? Nggak boleh ada matahari kembar. Nggak boleh ban serap ikut campur ban utama ketika sedang berjalan. Dia hanya dipakai ketika ban utama rusak. Jadi wakil presiden nggak boleh nunjukkan dirinya punya kuasa pula, nggak boleh. Makanya
wakil presiden itu hanya bisa bertugas kalau satu diperintahkan konstitusi, dua diperintahkan presiden. Designated presiden gitu. Ini nonton Netflix. Jadi kurang lebih bahkan di dalam sejarah sistem presidensial dibilang begitu. Di Amerika yang ibunya sistem presidensial itu mengatakan kalau tidak memimpin senat, wakil presiden itu nggak kerja. Oh begitu. Pernah nggak lihat Biden di era Obama tiba-tiba buat kebijakan yang beda? Ya, nggak mungkin, nggak pernah. Karena rancang bangunnya bukan begitu. Jadi bahkan dalam teori, kalau mau agak bincang serius ya, ada bapaknya sistem presidensial namanya Richard E. Newstead bilang begini, bahwa presiden itu adalah raja. Raja yang bagaimana? Yang dibatasi konstitusi. Kalau raja nggak mungkin ada raja kedua. Perang itu nanti. Pangeran tidak boleh lebih merasa tinggi daripada raja. Jadi tidak boleh kemudian wakil presiden cawe-cawe sebenarnya. Nah sekarang jangankan cawe-cawe, cerita di masa lalu muncul gitu ya, menghina kewibawaan presiden terpilih, mencaci maki presiden. Kalau itu benar, saya pikir sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi wakil presiden. Adakah hukum yang untuk mengurus permasalahan seperti ini, ada nggak sih? Pasal 7A 7B di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika karena dua hal. Satu, melawan hukum. Lawan hukum ini ada 5 ya. Korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela. Kedua, kalau tidak memenuhi lagi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Contohnya, dia seolah-olah terpenuhi syaratnya, tapi di kemudian hari diketahui ternyata dulu dia pernah menerima kewargaan negaraan di negara lain. Ketahuan di kemudian hari, wah dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Dulu dia dikatakan layak karena dia punya keadaban, tidak melanggar nilai-nilai Pancasila, ya. Sopan santun dan segala macam sebagai adab syarat menjadi presiden. Tiba-tiba saat dilantik diketahui dulu ternyata melanggar adab-adab, nilai-nilai kepatutan dan segala macam. Wah itu bisa diberhentikan, di-impeach ya. Ya, digugat untuk diberhentikan. Syaratnya tentu harus dilantik dulu gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengenal bahwa tidak boleh seseorang dihukum karena kejahatannya di masa lalu, tidak boleh retroaktif mundur ke belakang. Tapi untuk delik presiden dan wakil presiden atau kejahatan konstitusional itu dia bisa ke depan. Dulu dia tidak diketahui mencuri waktu belum menjadi presiden. Baru terbuka gitu. Baru kemudian hari diketahui mencuri. Nah itu bisa kemudian diberhentikan. Oh gitu ya. Kalau secara mekanismenya ada sebenarnya. Mekanismenya ada. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Ini tergantung apakah kemudian yang menggugat, apakah ada penggugatan kan? Iya, yang menggugat DPR. Oh. Ya, berat ya. Berat juga ya. Lebih berat lagi begitu Mas Ari tahu yang menggugat DPR dalam bentuk tulisannya ya, apa alasan pemberhentian. Lebih berat lagi yang menyidangkannya Mahkamah Konstitusi. Ada pamannya di sana. Ini di negara antah berantah. Ethiopia nih kayaknya, Ethiopia ada kejadian ini. Bukan di sini guys, jadi baper dulu. Ini kita lagi sekolah politik ya sama siap. Oh begitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di negara kita ya. Mudah-mudahan tidak. Optimisme tetap ada juga karena bulan depan ya kan ya? 20 Oktober. 20 Oktober ya. 20 Oktober jam 10 pagi. Nungguin banget kayaknya udah. Bukan nungguin, itu tradisi ketatanegaraan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Karena ini menarik ngobrol sama Mas Ferry. Sebenarnya menariknya tuh kalau nggak ada kamera guys. Ya dan ini sepertinya sesuatu ya. Beliau ini mencoba untuk memaparkan selembut mungkin ya kemudian berbagai hal karena ini kejadian di luar negeri.
yang sedang hangat-hangatnya. Mungkin kita ini edukasi mengenai politik yang terjadi. Mudah-mudahan kita juga bisa ada pembelajaran terutama untuk teman-teman yang mengambil jurusan politik ya. Insya Allah di sini tetap ya kita keadaan di negara kita baik-baik saja. Amin. Dan di bulan depan insya Allah akan jauh lebih baik lagi gitu. Amin. Ketawanya gak enak. Kalau gitu terima kasih Mas Ferry ya. Sama-sama Mas Tentunya ini akan ada perbincangan berikutnya. Tentunya juga banyak hal yang perlu kita tahu dari berbagai sisi yang dipelajari Mas Ferry. Ini kan detail berdasarkan data gitu ya. Walaupun ngomongnya di permukaan. Tapi mudah-mudahan apa yang akan Mas Ferry sama teman-teman memberikan dampak-dampak kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Amin. Salam buat teman-teman semuanya. Siap teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, mau silakan share. Tayangin sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Kita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.